Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Jumpa lagi dengan Ustazah di tematik. Subhanallah, kita sudah menginjak pembelajaran baru yang mau menuju ke kenaikan kelas kita. Insya Allah pembelajaran sekarang kita akan belajar tema berapa ya? Sudah PTS kita sudah lalui, sudah selesai. Terus kegiatan pasca PTS juga sudah kita lalui. Berarti kita masuk ke buku baru, yaitu buku tema 7, subtema 1. Apa kabar anak solih dan solihah? Pasti sehat semuanya ya. SD Kir, the best school. Yuk, kita akan belajar tema 7, subtema 1, yaitu tentang apa? Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Ternyata selama ini yang kita lihat, yang kita suka pegang, itu semuanya adalah yang kita hari ini akan kita pelajari di tema 7. Nah, di tema 7 ini Ustazah juga ingin menyampaikan mengenai pembelajaran tentang kewarganegaraan. Di antaranya, walaupun sudah berkali-kali kita belajar mengenai lambang negara kita, tetapi kita akan mengulang kembali. Ini dia mengenai lambang negara kita. Ternyata kalau kita lingkupkan ke dalam atau masukkan ke dalam sub pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang benda, hewan, dan tumbuhan, ternyata di lambang negara kita pun sama. Ada loh gambar apa? Ada gambar burung Garuda, ada gambar bendera merah putih. Itu semuanya benda ya, benda-benda yang mana semuanya ada yang alam dan juga ada benda yang buatan, di mana benda yang buatan adalah bendera merah putih. Sedangkan kalau burung itu dicipta oleh Allah SWT, sudah ada sejak dahulu kala ya. Tapi dikarenakan sebagai lambang di sini, simbol di sini, makanya diperlihatkan sebagai gambar. Tetapi gambar ini adalah gambar hewan ya. Di dada burung Garuda itu ada 5 sila, yang dimana di situ juga ada benda-benda, ada benda hidup, juga ada benda yang mati ya. Nah, di antara benda-benda tersebut sesuai dengan tema hari ini, ada benda apa saja? Ada benda kepala banteng, ada pohon beringin, ada bintang, ada rantai, dan juga ada kapas dan padi dan kapas. Nah, itu semuanya juga ada benda, ada tumbuhan, juga ada hewan. Hewan di situ ada apa? Kepala banteng. Kalau tumbuhan apa di situ? Ada pohon beringin, juga ada padi dan kapas. Sedangkan yang lainnya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita juga ya. Burung Garuda itu diyakini oleh sebagian bangsa Indonesia itu sebagai kendaraan Dewa Wisnu katanya, yang menyerupai burung Raja Wali. Hal itu menginspirasi Bapak Soekarno. Siapa itu Bapak Soekarno? Bapak Soekarno adalah Bapak Presiden Indonesia yang pertama ya. Beliau ini memberikan ungkapan-ungkapan atau menyampaikan atau mendirikan untuk burung Garuda itu sebagai lambang negara kita ya. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara Indonesia karena menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa dan negara yang besar. Jadi dilambangkan dengan burung Garuda.
burung Garuda yang besar dan kuat. Jadi bangsa dan negara Indonesia adalah negara besar dan negara yang kuat ya. Nah, ternyata dari burung Garuda ini selain di dadanya ada beberapa sila, juga merupakan sebagai identitas bangsa Indonesia, yaitu bendera merah putih. Benda ini adalah dari kain yang mana dibuat oleh istri Soekarno waktu itu, Bapak Presiden pertama, dijahit oleh Ibu Fatmawati. Maka bendera yang pertama adalah bendera yang dikibarkan dan dijahit oleh istri Presiden pertama bangsa Indonesia. Insya Allah anak soli dan solihah bisa mengenalnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, Ustazah Yaya ingin menyampaikan pengamalan dari beberapa sila. Waktu itu sila 1 sudah, sila 2 sudah, sila ketiga juga sudah. Nah, di tema 7 kita akan belajar mengenai sila yang keempat. Apa sila yang keempat? Bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang tahu lambangnya? Coba Ustazah mau tanya sama teman-teman, adakah yang ingat lambangnya apa? Lambang dari sila Pancasila adalah kepala banteng ya. Lambang-lambang tersebut melambangkan sila dalam Pancasila. Ada benda hidup dan juga ada benda mati yang saya tadi sudah sampaikan di pertama ya. Tuh, ada beberapa simbol-simbol Pancasila. Yang hari ini kita akan fokus kepada sila keempat Pancasila. Oke, sudah bisa dan sudah bisa dibaca dan bisa dihafalkan ya. Nah, di sila keempat ini melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT. Sebagai hamba Allah tentunya, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama. Kita lihat contoh-contohnya ya. Bagaimana sih sebetulnya lambang ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ya, dari sila keempat ini adalah contoh yang pertama adalah musyawarah di kelas. Biasanya apa di kelas? Kalau selalu bermusyawarah untuk menentukan tujuan bersama, sehingga tujuan itu bisa disetujui oleh semua anggota kelompok. Bisa di sini contohnya nih, ada belajar kelompok ya, belajar bersama-sama dengan teman, menentukan jawaban yang benar untuk menjawab pertanyaan yang dari sila keempat Pancasila ya. Kalau di masyarakat contohnya apa nih? Kalau di masyarakat, pemilihan ketua RT atau lurah atau juga RW itu dilakukan musyawarah. Di sekolah juga sama, menentukan ketua kelas juga sama dengan musyawarah, tidak berebut. Kalau berebut nanti malah jadi apa? Pertengkaran ya. Kalau di rumah, siapa yang bermusyawarah di rumah dan siapa yang memberi keputusan di rumah? Yang memberi keputusan di rumah adalah ayah. Kita musyawarah di rumah, bisa musyawarah tentang kerja bakti bersih-bersih rumah, bisa juga rekreasi, dimusyawarahkan di rumah ya. Oke, itulah contoh-contoh di mana sila keempat Pancasila yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar sesuatu yang kita inginkan atau bersama-sama tentunya harus menggunakan
pemikiran bersama untuk menentukan keputusan yang satu, supaya tidak ada yang minta ke kanan, ada yang minta ke kiri, ada yang minta ke depan, ada yang minta ke belakang. Nah, siapa yang memutuskan? Tentu ketua yang memutuskan supaya satu. Oh, yang ke kanan tadi harus satu, maunya ke depan saja. Yang kiri juga sama, harus satu, maunya ke depan saja. Yang di belakang tadi juga sama, harus yang di depan saja. Jadi keputusan adalah satu, untuk menentukan keputusan yang baik dan benar, juga disetujui oleh bersama, ya. Oke, itulah contoh-contoh di sila keempat Pancasila yang bisa kita amalkan di lingkungan masyarakat kita atau di dalam keluarga kita. Contohnya musyawarah dengan bunda dan ayah, ya. Oke, terima kasih anak solih dan solihah. Insya Allah pembelajaran hari ini bisa terpahami mengenai lambang negara kita, yaitu sila keempat Pancasila, dan mengamalkannya. Semoga anak solih dan solihah bisa mempelajari dengan seksama. Terima kasih Ustazah Yaya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.